Baik, perkenalkan saya Hendrawan Julianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari teknik intervensi sosial. Jadi, intervensi sosial sendiri adalah upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok maupun komunitas. Dikatakan perubahan terencana agar upaya bantuan yang diberikan dapat dievaluasi dan diukur keberhasilannya. Ya, perkenalkan saya Muhammad Agil akan menjelaskan kaitan intervensi sosial dan pekerjaan sosial. Adapun ada 12 poin penting di sini, yaitu yang pertama, dalam pekerjaan sosial lebih penting untuk mengetahui kapan dan bagaimana melakukan pekerjaannya. Yang kedua, pendekatan dan perspektif dari mana investasi dilakukan adalah menentukan teknik yang digunakan. Yang ketiga, bagian khusus dari proses intervensi juga mempengaruhi penggunaan teknik tertentu. Yang keempat, tujuan dan jenis intervensi yang dihasilkan juga menentukan sifat teknik yang digunakan. Yang kelima, teknik intervensi selalu diterapkan sesuai dengan orang tersebut dan perilaku serta situasi lingkungannya. Yang keenam, ciri utama dari teknik yang digunakan dalam pekerjaan sosial adalah bahwa komunikasi adalah penyalur semua teknik intervensi yang diterapkan. Yang ketujuh, teknik intervensi berlaku untuk semua metode pekerjaan sosial yang dilakukan menurut kekhususannya sifat dari masing-masing metode. Yang kedelapan, kebanyakan teknik digunakan bersamaan dan dalam dukungan satu sama lain. Yang kesembilan, satu teknik juga dapat menjadi bagian dari keseluruhan teknik lainnya. Yang ke-10, teknik intervensi dilakukan secara sadar digunakan dalam pekerjaan sosial untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ke-11, pekerja sosial memerlukan pengetahuan khusus dan keterampilan untuk menggunakan teknik intervensi secara efektif. Yang ke-12, untuk mengintegrasikan penggunaan teknik intervensi di kepribadian pekerja sosial, mereka perlu bisa membedakan sifat, tujuan, dan penerapan suatu teknik yang sama. Banyak sekali teknik intervensi yang biasanya dilakukan oleh pekerja sosial. Jadi kami menyebutkan 10 teknik intervensi yang biasanya lakukan, yaitu pertama acknowledgement, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga advising, yang keempat asosiasi, yang kelima menghadiri, yang keenam tawar-menawar, yang ketujuh tantangan, yang ke-8 klarifikasi, yang ke-9 confrontation, dan yang ke-10 consultation. Kelas. Oke, sekian. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang tahapan intervensi. Tahapan intervensi adalah langkah-langkah yang berbeda yang diambil orang untuk membantu orang lain dalam masalah sosial, yang biasanya dilakukan dengan exploring problems. Exploring problems adalah ketika pekerja sosial mencoba memahami situasi seseorang melalui apa masalah yang sedang mereka hadapi. Dalam hal ini dapat membantu masyarakat untuk tahu bagaimana langkah yang harus dilakukan selanjutnya untuk membangun kondisi masyarakat pada saat itu yang sedang menghadapi masalah sosial. Dalam melakukan tahapan intervensi ini, pekerja sosial perlu melakukan hal penting, yaitu mengumpulkan data. Hal terpenting dalam tahapan intervensi yang perlu dilakukan oleh para pekerja sosial adalah pengumpulan data. Hal ini untuk menunjang informasi-informasi yang akan dikumpulkan agar para pekerja sosial dapat sama-sama mendiskusikan solusi dari masalah sosial yang akan dipecahkan tersebut. Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa intervensi sosial berarti membantu orang-orang dalam komunitas, baik itu kepada individu dan juga kelompok. Intervensi sosial ini juga digunakan dalam pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial untuk membantu masyarakat agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Intervensi sosial merupakan momen ketika orang membuat rencana untuk membantu orang atau kelompok lain dengan tujuan membantu masyarakat meningkatkan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Tujuan kelompok kami membuat magazine ini adalah agar semakin banyak orang yang tahu teknik pengumpulan data dan teknik yang digunakan oleh para pekerja sosial untuk memecahkan masalah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih.